Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, sehingga kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat waktu kita masih ada di tempat ini di dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia baik, dia sangat baik, dia mati, dia bangkit, tetapi dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita anak-anak Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru kami rasakan di dalam setiap pribadi kami. Terlebih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami masih bisa ada di dalam hadirat-Mu, kembali datang bersekutu, meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu meninggikan Engkau, kami mohon kekudusan-Mu. Engkau sucikan kami, Engkau ampuni kami, Engkau basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Ini kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah di setiap hati kami, umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah di setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, ketika kami datang bersekutu meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Kalau ada pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan, tidak senang melihat kami pagi hari ini untuk kami bersekutu meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam bentuk apapun ia bekerja, pagi hari ini kami mau berdoa. Kami mau satukan hati iman kami. Kami mau tolak, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di tempat ini. Engkau yang membebaskan kami Tuhan, untuk kami bersekutu meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu. Kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini siapkan hatimu lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Mari kita membuka hati kita. Oleh
bagian Engkau ada bagi kami pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, kami rasakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu ada bekerja di setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadiri. Mari saudara semua bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Rasakan haleluya, haleluya Yesus. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir. Amin, amin Yesus. Ku rasakan kuasa, amin, kuasa-Mu yang tidak terbatas. Haleluya, nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lagi katakan ku yakin Kau hadir. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, ingat sorak-sorak Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Luar biasa Engkau Tuhan. Ada pemulihan terjadi bagi kami. Ada kesembuhan terjadi bagi kami. Karena Engkau sudah mati tetapi Engkau bangkit, Engkau naik ke surga. Kuasa-Mu ada di setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar kemenangan terus menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap untuk bersorak, kami siap untuk meninggikan Engkau Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita bersuka cita, amin. Karena Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita karena ada sukacita, ada kegirangan bagi kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Pagi hari ini kita bersuka cita, amin. Haleluya. Menerima janji Allah bagi kaum yang benar. Umat yang benar.
naik ke surga. Bangkit, serukan nama Yesus. Pagi hari ini kita menserukan nama Yesus, karena Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini, kita buat. Kalahkan dengan apa? Dengan kuasa nama. Lalu katakan bangkit, amin. Bangkit, serukan nama. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat. Kalahkan. Haleluya. Dengan kuasa nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Nama yang kuat. Yesus, nama benteng. Kalahkan nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Lihat nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Nama yang kuat. Ya kota benteng. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Lihat nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Lihat nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus. 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 Lihat. Hai, kita menang bersama dengan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, amin. Haleluya. Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kuasanya ada di tempat ini. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Bahkan Dia berjanji Dia akan mengirim Roh Kudus sebagai sahabat kita, sebagai penolong di setiap pribadi kita. Dan mari pagi hari ini katakan, Tuhan, biar sungai Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu mengalir di setiap pribadi kami. Karena kami akan kuat melangkah di hari-hari ini dengan kekuatan kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Oh, sungai dari
siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami siap untuk dibekali lagi dengan kebenaran-Mu, untuk kami melangkah di hari-hari kami. Biarlah kuasa-Mu, firman-Mu itu akan menyatakan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan otoritas dari Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami, baik di tempat ini, di jemaat dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan menjalani hari-hari kami saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu itu masuk tertanam menjadi rema dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, dan untuk pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya semuanya. Semangat Tuhan di rumah. Haleluya. Ya, percayalah kita bahwa kita terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita terus dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara, kita saat ini adalah bukan hari Minggu ya. Tentu ini hari Kamis ya. Dan hari ini adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jadi hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, bahkan ada video-video saya lihat beredar, menteri pun telah mengucapkan selamat, bersukacita tentu secara khusus kita umat Kristen ya yang sedang merayakan, karena ini salah satu perayaan. Kita orang Kristen itu ada beberapa perayaan dalam Yesus Kristus ya, perayaan kelahiran Yesus, perayaan tentang juga kematian Yesus, juga perayaan tentang kebangkitan Yesus, dan juga adalah perayaan tentang kenaikan Yesus. Nah, kita ada di posisi yang keempat ini, dan juga kita ada lagi nanti saudara hari ke-50, yaitu hari Pentakosta. Ya, itu ada hari raya juga bagi kita, hari raya Pentakosta ya. Dan itu tentu adalah hari raya besar bagi kita. Ya. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Sudah dapat, saudara, kita akan membacakan saudara firman ini dari ayat pertama saja ya. Saya baca buat saudara. Mari bangkit berdiri. Jemaat Tuhan di rumah juga mari bangkit berdiri. Saudara boleh membaca di rumah juga. Saya baca, hai Roh Kudus dijanjikan ya. Ayat 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya. Ini yang dijanjikan Bapa itu adalah tentang hari ke-50, nanti kita akan merayakan lagi ya. Dari sekarang 40 masih ada 10 hari ke depan. Tadi mana? Oh ya, Roh Kudus ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini yang nanti hari ke-50 saya bilang tadi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Sampai di sana pembacaan firman. Ya saudara, kita akan berbicara saat ini adalah tentang Yesus terangkat ke sorga ya. Untuk ayat 1 sampai ayat yang ke saudara berapa tadi saudara, ayat yang kelima saudara. Memang itu nanti adalah tentang penggenapan ya saudara, itu tentang hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Tapi jelas tadi dikatakan bahwa saudara, dikatakan bahwa di sana, hai Theophilus, ya saudara, memang para ahli-ahli Alkitab pun saat ini saudara adalah tidak tahu memang siapa ini Theophilus saudara. Tetapi satu hal adalah kalau dalam Lukas ini dicatat oleh Lukas, tentu dia berkata, hai Theophilus yang mulia. Tentu ada gelar-gelar mulia, itu suatu kehormatan. Atau kita juga kalau di Indonesia biasa dipakai itu kepada hakim, yang tidak salah ya, hakim disebut adalah yang mulia. Tetapi Theophilus tentu ya, dia diberikan satu gelar oleh Lukas tentu ya, dalam sebuah penyebutan. Tetapi kita tidak tahu saudara, karena dia cuma muncul di sini tapi ditulis. Atau juga Theophilus sendiri artinya sahabat Allah ya. Atau memang saya juga merenung-renung, memang ada juga sebuah gambaran orang-orang yang saudara, tidak dapat dilihat saudara. Dia punya pelayanan tetapi sangat berdampak kepada seseorang dalam sebuah pelayanan, sehingga mungkin Lukas ini melihat ini orang ini sebetulnya berdampak sekali dalam sebuah pelayanan tetapi tidak kelihatan begitu saudara. Kalau saya kasih contoh bagi saudara, saudara mungkin lebih banyak, apalagi sekarang adalah saudara, kita pakai seperti live seperti ini ya. Saudara, jemaat Tuhan di rumah, saudara pasti cuma lebih banyak lihat saya WL main musik. Ya saudara, mungkin saudara hanya lihat, oh ini yang melayani, oh ini yang melayani. Saudara tidak tahu bahwa ini bisa tersiar semua, ini bisa melayani. Saudara, itu ada peran-peran orang tertentu yang saudara tidak bisa lihat. Tapi mereka, contoh di sini ada yang mereka yang syuting, siapin alatnya. Saudara, alatnya aja segini sudah begitu mahal. Bagian multimedia itu tidak kelihatan. Ada yang saudara kita bisa melayani di sini, saudara tidak bisa lihat. Tapi saya tahu begitu saudara. Selalu kasih kabar, dan saya tahu ada orang yang memang khusus. Mereka itu di gereja ini ada yang berdoa khusus buat ibadah ini. Sebelum ibadah ini mulai, mereka sudah doa dari pagi. Ya, mereka sudah berdoa. Jadi memang ada orang-orang tertentu begitu saudara. Sehingga mungkin kadang-kala saudara bisa saja saya tahu-tahu menyebut orang itu. Loh kok kenapa Pak malah sebut orang ini? Sebetulnya dia punya peran-peran yang kadang-kala di umum itu tidak tahu. Di umum tidak bisa lihat. Ya. Nah, demikian juga ini adalah di mana Lukas mencatat, hai Theophilus, di dalam kitab Lukas, hai Theophilus yang mulia. Saya bilang tadi, itu adalah artinya adalah saudara, sahabat Allah begitu ya saudara. Jadi begitu mungkin ini adalah dia menjadi seorang sahabat Allah yang luar biasa. Nah, itu saja. Tentu bagi kita, saya masukkan ini adalah bagi kita, saudara jemaat Tuhan, beda-beda. Mungkin ada yang antara saudara juga kadang-kala tidak dapat disebutkan namanya, tidak dikenal, tidak banyak tampil, tetapi saudara betul-betul terlibat sebetulnya dalam sebuah pelayanan. Hanya mungkin Tuhan yang tahu. Bahkan ada banyak juga di sini, hanya mungkin cuma saya yang tahu begitu. Oh, orang ini begitu aktif mendukung pelayanan dalam bidang ini, dalam bidang ini. Banyak yang tidak tahu. Ya, oke, sampai di sana ya. Kita akan masuk melihat saudara bahwa hari ini adalah hari
kita memperingati, ya, bukan harinya Yesus terangkat ke sorga, ini sudah terjadi 2000 tahun lalu, tapi kita memperingati, ya, memperingati tentang dimana salah satu hari besar bagi orang Kristen, saudara, adalah tentang kenaikan Yesus ke sorga, ya, kenaikan Yesus ke sorga. Dan ini adalah peristiwa sejarah yang nyata, begitu saudara, ya, bukan sebuah sejarah dongeng. Tetapi ini adalah sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dalam sejarah dunia ini, bahwa di mana Yesus ini terangkat ke sorga, ya, disaksikan oleh para murid. Saudara, kenapa ini betul-betul terjadi? Karena ini memang disaksikan oleh para murid. Saudara tahu bahwa sebuah peristiwa itu akan dinyatakan bahkan dalam sebuah keputusan, dalam dalam pengadilan, begitu saudara, dia akan membutuhkan saksi. Satu saksi saja dikatakan hukum itu bisa kuat. Lebih banyak lebih bagus. 2 saksi itu sudah sangat kokoh, begitu ya. 2 saksi. Nah, ini lebih daripada 2. Para murid-murid menyaksikan Yesus naik ke sorga. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah peristiwa nyata, peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu. Nah, saya akan lanjut saudara, bahwa tentang peristiwa kebangkitan Yesus naik ke sorga, kenaikan Yesus naik ke sorga, ya. Tadi kita sudah baca bahwa setelah 40 hari dia ada, tadi malam dalam komsel, saudara yang mengikutinya, saya sempat menjelaskan ada 2 kali, 10 kali kurang lebih penampakan Yesus selama 40 hari baru dia naik ke sorga. Dan saya telah menjelaskan dalam komsel tentang 2 penampakan Yesus, ya. Nah, ada 10 kali, sekitar 10 kali baru dia naik. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke sana lagi, saudara perlu tahu bahwa dalam Alkitab ada 3, saudara, sebetulnya ada 3 bersama Yesus, ya. Saudara, sebelumnya Yesus ada 2 orang yang juga terangkat ke sorga secara hidup-hidup, ya, terangkat dalam memiliki tubuh jasmani, sama seperti Yesus. Nah, dalam perjanjian lama ada siapa, saudara? Ada Henok, ya, saudara, Henok dan juga Elia, ya, Henok dan Elia. Nah, 2 orang ini mereka betul-betul terangkat, ya, terangkat ke sorga. Dan dalam perjanjian baru, saudara, adalah Yesus. Jadi ada 3 orang, saudara, 3 yang betul-betul terangkat ke sorga, ya, yang disaksikan juga. Tentu ini menggambarkan bagi kita, saudara jemaat Tuhan, di mana, ya, kalau seandainya Yesus datang sebentar sore, begitu ya, atau nanti siang, begitu ya, tentu kita akan mengalami hal yang sama. Kita diubahkan, tetapi kita juga punya tubuh, juga terangkat ke sorga. Nah, itu tentu menggambarkan bagi kita, memang kita akan terangkat juga ke sorga. Jadi jelas, Elia terangkat ke sorga, Henok terangkat ke sorga, Yesus juga terangkat ke sorga. Jadi kalau kita bicara dulu tentang sorga, ya saudara, karena Yesus naik ke sorga, ya, Yesus naik ke sorga, kita mengenal dulu, tentu saudara, betapa penting sekali akhir-akhir ini menjelang kedatangan Yesus kembali. Saudara, kita juga harus mengenal tentang sorga itu, ya, mengenal tentang sorga. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, ya saudara, kita melihat tentang surga itu, ya. Saya tidak tahu bagi saudara menggambarkan sorga itu apa, begitu ya saudara. Tapi mari coba buka dulu Mazmur 14 ayat 2. Ya, Mazmur 14 ayat 2. Oke. Mari kita baca bersama-sama. Kalau saudara di rumah bisa dapat, baca ya. Yang ada di tempat ini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi jelas saudara, di mana sorga adalah saudara suatu tempat di luar bumi. Ya, sorga itu satu tempat di luar bumi. Makanya di Alkitab berkata Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Ya. Ada lagi ayat 33, masih sama Mazmur ayat 13. Mazmur 33 ayat 13.
Tuhan memandang, ayo sama-sama di tempat ini, 1, 2, 3. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Jadi saya sengaja membaca ayat ini agar supaya saudara mulai berpikir juga bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Karena memang sorga bukan di bumi. Sorga bukan di bumi. Jadi sorga memang betul-betul itu di luar bumi. Sehingga jelas ayat tadi berkata Yesus terangkat, Elia terangkat, Henok terangkat, dikarenakan sorga bukanlah di bumi. Nanti kita akan melihat bahwanya ayat tentu menunjukkan kepada kita memang tempat tinggal kita bukan di bumi. Saya ambil dulu lagi ya, Mazmur 102 ayat 20, terus lagi ya. Jadi sorga adalah suatu tempat di luar bumi. Mazmur 102, ya. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Jadi sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya. Saudara, saya mau tanya, saudara, bulan dari bumi tinggi apa tidak, saudara? Jauh apa tidak? Jauh, tapi masih dijangkau oleh manusia. Manusia masih bisa pergi menggunakan apa, saudara, pesawat khusus ke sana. Tetapi sorga tidak bisa dijangkau. Tidak bisa dijangkau dengan apapun. Menggunakan alat apapun, transportasi apapun, tidak bisa. Allah, sorga itu di sana. Tetapi di sanalah Yesus pergi, di sanalah Elia pergi, di sanalah Henok telah pergi. Cukup jauh, saudara. Kalau menggambarkan surga itu cukup jauh. Oke, kita lihat dulu sorga ya, saudara. Jadi sorga dulu kita lihat. Dan memang ini harus menjadi sebuah sasaran bagi kita, karena memang pada akhirnya kita akan tinggal di sorga atau langit bumi yang baru. Nah, saudara, Pengkhotbah 5 ayat 2. Pengkhotbah 5 ayat 2. Baca 1, 2, 3. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Saudara, kalau sudah lihat jelas sekali, saudara, bahwa menu Alkitab yang menunjukkan. Jadi Alkitab, jadi Allah sendiri yang memberitahu, karena firman Allah adalah Allah, kan begitu, saudara. Dasar iman kita adalah Alkitab. Yang menurut Roma, bahwa dari situlah kamu timbul iman. Jadi sumber iman kita Alkitab. Dan Alkitab sendiri yang memberi informasi bahwa betul-betul sorga bukan di bumi. Dan Alkitab sendiri menjelaskan bahwa Allah itu di sorga, kita di bumi. Begitu, saudara. Tetapi tentu Alkitab juga memberitahu, karena kita punya Allah yang di sorga itu juga adalah Yesus, juga yang di sorga itu adalah maha kuasa, maha hadir. Jadi sekalipun kita berkata-kata, jangankan kita ngomong satu dengan yang lain, berkata dalam hati pun Tuhan itu tahu, sekalipun dia di sorga. Tetapi kita bicara, saudara, adalah sorga ini adalah suatu tempat, saudara ya, suatu tempat sehingga kita harus mengenal. Karena ada ajaran, saudara, tentu ada ajaran yang menyesatkan juga secara khusus. Ini saksi Yehova, ya sorga itu ya di bumi. Wah, ini akan bertentangan sekali. Padahal Petrus berkata bahwa sebagaimana dulu bumi ini, dulu itu dihukum oleh air bah, tetapi nanti bumi ini akan dihukum oleh api yang kekal. Jadi jelas kenapa Tuhan memberitahu bahwa bumi ini justru akan berubah jadi api. Bumi ini akan berubah menjadi neraka, dikarenakan Yesus sendiri berkata, dia terangkat, Henok terangkat, orang percaya juga akan terangkat. Orang yang tidak percaya Yesus tidak terangkat, tinggal di bumi. Sementara Alkitab memberi informasi bahwa orang tidak percaya masuk neraka, dan orang tidak percaya tidak pernah diangkat kemanapun. Jadi ditinggal di bumi.
Jadi bumi, kata Petrus itu berubah jadi api. Jadi bumi adalah neraka nanti. Jadi jelas bagi kita sebagai anak Tuhan bahwa Alkitab memberitahu di mana Yesus telah terangkat ke sorga itu. Karena memang sorga itu bukanlah di bumi ini. Dia ada di luar bumi, ya. Dan jelas Alkitab berkata tadi bahwa kita sekarang ini di bumi, Allah itu di sorga. Jadi dua tempat yang berbeda, ya. Nah, sorga itu kata Mazmur, saudara, itu adalah tempat tinggal Allah ya, saudara. Saat ini, ya. Tentu bersama dengan para malaikat juga ada orang percaya. Sekalipun tentu kita bilang sorga, nanti juga ada langit bumi baru ya. Coba kita lihat, supaya kita penting untuk memahami ini. Karena sekarang ini bagaimana tentu Tuhan telah mengizinkan pandemi ini terjadi, saudara, supaya orang melek lagi bahwa bumi ini bukan tempat tinggal orang percaya. Karena virus ini kan tidak akan mati. Yang ada akan bertambah. Yang ada akan bertambah, ya. Dan mungkin virus ini kekal juga. Kekal juga. Iya, saudara. Karena kalau kita lihat ya beberapa ayat mencatat ya di Alkitab, bagaimana orang di neraka itu dikatakan dia apa ya, saudara? Ada binatang-binatang menggigit dia, terus badannya itu bengkak-bengkak. Saudara, begitu mengerikan bagi saudara. Dari mana ya? Ya mungkin semua ini. Coba saudara, bagaimana orang itu sulitnya luar biasa. Mungkin juga di neraka itu nanti kalau virus corona ini masih ada, kalau dia memang di bumi gitu ya saudara, mungkin juga dia akan melanda orang-orang di neraka itu. Virus ini saudara, karena sudah terjadi, sudah kekal. Virus itu banyak sekali saudara. Dan tidak ada virus yang hilang. Ada penangkal. Tapi coba saudara bayangkan, kalau sudah tidak ada penangkal, sudah tidak ada penangkalnya. Dan kalau sudah masuk di zaman kekal, neraka kan kekal saudara. Neraka itu kekal. Nah, kok virus ini masih kekal, dia hidup semua. Orang-orang di neraka itu kena corona, aduh sulitnya, mungkin dia mau napas sulit. Ya semua kekal. Nah, kita balik ya saudara. Jadi supaya kita memandang bahwa betapa indahnya saudara, betapa indahnya bagaimana Yesus telah pergi ke sorga. Satu tempat di mana sorga itu satu tempat saudara, di mana tempat kediaman Allah, dan juga ada tempat kediaman para malaikat, tempat kediaman juga orang percaya yang sudah naik ke sorga. Ya, secara khusus yang ditulis tadi adalah Henokh dan Elia, dan juga para tokoh-tokoh Alkitab yang sudah ke sana. Mazmur 115 ayat 3. Mari kita baca ya. Yang di tempat ini juga ikut baca. 1, 2, 3. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah kita tempatnya di sorga. Jadi jelas Allah kita di sorga, ya. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. 1 Raja-Raja 8 ayat 49. 1 Raja-Raja 8 ayat 49. 2, baca ya, 2, 3. Maka engkau kiranya mendengarkan di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Jadi dalam poin kedua inilah tempat kediaman Allah itu sorga, atau sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Ya, poin pertama kita bahas tentang sorga. Sorga itu bukan di bumi. Sorga itu ada begitu jauh, kata firman Allah. Tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi apapun. Ya. Tetapi manusia sudah bisa ke sana. Alkitab telah mencatat tadi, begitu ya. Nah, yang kedua ini jelas dikatakan bahwa sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Ada lagu, aku rindu ke sana. Gimana lagunya? Bersama Yesus Tuhanku, aku rindu ke sana buat selamanya. Haleluya saudara. Jadi ini sedang firman hari ini saudara, biar sedang memperingati tentang kenaikan Yesus ke sorga, juga sedang mengingatkan kita bahwa memang sesungguhnya sorga itu ada, sorga itu nyata, sorga itu memang jauh, tetapi sorga itu
memang manusia sudah menjangkaunya, sudah ada di sana. Ya. Nah, selain juga sorga itu tempat kediaman Allah, ada 2 Tawarik 30 ayat 27. 2 Tawarik 30 ayat 27 ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Haleluya saudara. Jadi kita sedang melihat tentang sorga itu, saudara, adalah tempat kediamannya Allah. Ya, selanjutnya lagi saudara, itu kita melihat dulu sorga ya. Selain itu lagi saudara, sorga itu ada penghuninya selain Allah, saudara. Mazmur 89 ayat 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah itu disegani oleh orang-orang kudus. Jadi ada orang-orang, saudara, kudus. Saudara sudah tahu ya, kudus saya selalu ajarkan saudara, orang yang sudah dikhususkan, sudah dipisahkan, begitu ya. Sama dengan saudara dan saya. Jadi orang-orang yang khusus sudah dikuduskan, sudah dipisahkan. Tentu kita belum di sana, belum di tempatnya Allah. Nanti kita akan ke sana. Tapi ada orang-orang sudah mendahului kita. Ya, kalau yang dicatat di Alkitab yaitu tadi yang disebut juga ada Abraham dalam firman Allah. Jadi ada orang-orang kudus dikatakan di sana, yang sudah ada di sana. Rasul Paulus, ya, dan lain sebagainya. Ada ayat lagi ya dalam Lukas 2 ayat 13. Lukas 2 ayat 13 sampai 15 ya. Mari baca. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Jadi ada malaikat, ada Allah, ada orang kudus. Harusnya ada malaikat dulu ya. Oke, tapi tidak apa-apa lah, mohon maaf, ketukar maksudnya urutannya ya. Ada Allah, ada orang-orang kudus, ada para malaikat. Ayat kemuliaan ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu terus meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Ayat 16 terakhir. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ini peristiwa tentang Yesus ya. Ketika para malaikat datang, mereka balik lagi ke sorga. Begitu. Jadi di sorga itu jelas, selain juga dikatakan Alkitab yang memberi informasi ya saudara ya. Sehingga saya mengajak saudara membaca ya melalui ayat tadi bahwa Allah kita di sorga ya. Saya ulang ya saudara. Sorga itu yang pertama tadi bukan di bumi, sorga itu di luar bumi, sorga itu tempatnya jauh. Yang kedua, saudara, sorga itu adalah tempat tinggalnya Allah. Dikatakan tadi, saudara, Allah berdiam di sorga. Dan juga di sorga ada penghuninya selain Allah, yaitu kita sudah baca tadi, ada para malaikat-malaikatnya, ada orang-orang kudus. Ya, saudara rindu mau ke sorga? Amin. Haleluya, saudara. Di sorga itu tidak ada virus, benar-benar saudara, tidak ada penyakit. Oh haleluya, hadir saudara ya. Tapi kalau sudah mau bilang, kamu sudah mau pergi di sorga sekarang, semua masih takut. Nah, gitu. Tapi tentu ini ya saudara, saya katakan beberapa waktu lalu, pandemi ini saya yakin seizin Tuhan, karena Alkitab berkata tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Sehingga tentu bagi kita orang percaya, sudah mulai melihat betul-betul di bumi ini tidak aman. Di mana itu aman? Ya memang di sorga. Di sorga. Makanya saya bilang tadi, coba saudara, saya coba baca-baca ya saudara. Ternyata memang semua virus yang sudah diciptakan itu tidak ada yang hilang. Semua tetap ada. Semua ada. Hanya saja menemukan penangkalnya. Menemukan penangkalnya. Semua berjalan. Nanti juga mungkin virus corona ini
ya mungkin diketemukan juga, tapi tidak akan pernah hilang. Dia akan ada terus, ada terus. Nah, hanya saya bilang tadi, saya tidak tahu apakah juga ini bersifat kekal, ya. Nah, sehingga bagi kita, biarlah ini mengambil sebuah makna positif dalam hal ini, bahwa betul-betul sorga itu, di mana Yesus yang sudah naik ke sana, itu betul-betul seperti kita nyanyikan tadi, satu tempat yang kekal, tempat yang indah. Dan jelas tadi, sorga itu bukan hidupnya hanya roh saja, saudara, hanya roh, tetapi betul-betul ada tubuh jasmani, sebagaimana Yesus telah naik ke sana, sebagaimana Elia telah naik ke sana, sebagaimana Henok telah naik ke sana. Bahkan Yesus telah bangkit, ada tubuh jasmani yang dia sudah terangkat ke sorga. Dia pun masih makan pada waktu itu, ya, dalam kebangkitan. Nah, kita lanjut lagi, ya, saudara, tentang sorga. Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19, masih orang percaya juga ada di sana, ya. Mari baca 1, 2, 3 sampai 20, ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, di sorga itu ada tempat-tempatnya, saudara, ya. Terbagi tempat-tempatnya, tidak hanya sekedar datang. Memang, saudara, jelas di sana dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk. Itu tidak mudah, saudara. Keagamaannya orang-orang Yahudi menjalankannya tidak mudah, saudara, ya. Tetapi tentu bagi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus melakukan kebenaran firman Allah supaya kita mendapatkan tempat di surga yang baik. Coba yang sama tapi ayat 45. Ayat 45. Matius 5 ayat 45. Baca 1, 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Jadi tentu bagi kita, saudara, juga akan menghuni di sana, ya. Ada tempat bagi kita di sorga. Saya merindu juga membaca Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Mari baca 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi jelas bagi kita, memang sorga itu satu tempat. Sorga itu akan menjadi penghuni juga orang percaya. Tapi bagi orang percaya yang mau juga terangkat ke sorga, adalah orang percaya yang harus melakukan kebenaran firman Allah. Amin, saudara. Harus melakukan. Satu ayat lagi, ya. Waktu saya sudah tinggal 5 menit lagi, ya. Matius 25. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Terus 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyaknya. Selanjutnya lagi terusnya agak cepat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, Kristus Yesus ya. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sampai di sana saja. Tentu kita melihat ini, saudara, bahwa sebuah gambaran bahwa memang begitu banyak orang ingin ke sorga juga seperti Yesus, ya, pingin ke sana. Tetapi begitu banyak orang yang di akhir zaman ini justru yang tidur, yang tidak mau meresponi kedatangan tuannya. Digambarkan 5 anak darah yang bodoh, begitu saudara, masih santai. Padahal sorga itu begitu nyata. Sorga itu betul-betul kita akan tinggal di sana. Banyak orang percaya, tapi tentu di sini akhirnya terbagi dua, ya, terbagi dua. Sebab itu sebagai pesan firman Allah bagi kita jemaat Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah cukup banyak. Dan jelas Alkitab sudah bilang kita akan tinggal di sorga. Tapi ingat, ada yang tertinggal, ada yang terbawa ke sana. Ya, mari kita jemaat Tuhan untuk supaya kita terus, saudara, terus setia. Jangan tidur rohani kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini sebuah kesempatan. Karena sebagaimana Yesus naik ke sorga, kita pun akan terangkat ke sorga, tinggal bersama dengan Yesus. Dia adalah Gembala Agung, dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan kita, puji nama Tuhan. Dan di hari Minggu saya akan sambung lagi ya tentang Yesus terangkat ke sorga ini, di mana kita sudah mengenal bahwa sorga itu bukan di bumi, sorga itu di jauh di sana. Sorga adalah tempat tinggalnya Allah, dan juga sorga itu adalah tempat tinggal juga para malaikat. Sorga itu adalah tempat tinggalnya orang-orang kudus. Untuk tinggal di sana di sorga, harus melakukan kebenaran firman Allah. Tidak hanya sekedar percaya, tapi lakukan kebenaran firman Allah, supaya kita semua tinggal di sorga yang kekal. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur, kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang Kau beritakan kepada kami, bahwa Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kedatangan-Mu semakin dekat untuk kedua kali. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang menolong kami jemaat-Mu untuk dapat melakukan kebenaran firman Allah, supaya kami semua terangkat naik ke sorga, tinggal kekal bersama dengan Engkau ya Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali. Bapa, hamba berdoa saat ini buat seluruh jemaat Tuhan di rumah, jemaat Tuhan di tempat ini, dimanapun Engkau berada. Mari Engkau yang mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan dalam hidupmu. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Kami percaya Engkau pribadi Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Berserulah kami kepadamu ya Bapa. Sekalipun Engkau ada di sorga, tapi kami percaya Engkau maha tahu, maha ada bagi kami. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Ada pergumulan-pergumulan khusus. Tuhan, dengar seruan hati kami jemaat-jemaat-Mu. Mereka bergumul ya Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan, dalam keuangan mereka, Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam pergumulan rumah tangga mereka, terlebih pergumulan iman mereka. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau pertolongan kami, Engkau pembela kami. Kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan kami, biar Engkau nyatakan kepada kami yang lemah, yang tidak berdaya ini ya Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami yang sudah datang menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Jemaat Tuhan silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Dan pertama-tama terima kasih ya buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kita terus berdoa, biar hambanya tetap dipakai Tuhan,
lebih luar biasa lagi di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, perlu diketahui bahwa untuk persembahan kita, baik operasional dan pembangunan, bisa ditransfer ya saudara, ditransfer ke BCA nomor 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata sebagai bendahara GPDI Kota Wisata. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke BCA nomor 7400516574 atas nama Yanja Manore. Kita percaya bahwa apa yang kita tabur, kita akan tuai dan Dia yang akan memberkati kita semua. Dan saudara, untuk pengumuman kita di sepanjang minggu ini, yaitu untuk besok hari Sabtu diingatkan kembali bahwa kita tetap ada doa pagi mulai dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Biar kita ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan senantiasa. Dan malamnya saudaraku, malamnya jam 18.30 ada ibadah online dari YMB. Saudara boleh menyaksikan ibadah online ini bersama dengan YMB yang ada di tempat ini. Dan kembali hari Minggu ibadah online kita jam 10 pagi. Jadi ingatkan, kembali ibadah seperti biasa, ibadah online jam 10 pagi. Dan kembali lagi saudaraku, untuk hari Rabu jam 19.30 seperti biasa ibadah komsel kita. Jadi mari saudara, kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan, khususnya program dari gereja ini, biar Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Dan mengingatkan kembali bahwa setiap malam saudara kita ada mesbah doa keluarga setiap malam. Dan malam ini adalah malam yang ke-60. Puji Tuhan, luar biasa. Malam yang ke-60 kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada berkat-berkat tersendiri yang akan kita terima lewat kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Dan doa tutup akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami sudah boleh nikmati pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami melakukannya online di rumah masing-masing, tetapi lawatan Allah terjadi bagi kami. Kami percaya pada siang hari ini kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan
mujizat terjadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami senantiasa ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh Tuhan menikmati Engkau Tuhan, dan kami rindu pada minggu yang akan datang, hari-hari yang akan datang. Kami terus menikmati Tuhan persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami menikmati terus Tuhan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melihat Tuhan keberadaan kami Tuhan, anak-anak-Mu, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat Tuhan, akal budi yang daripada-Mu Kau anugerahkan bagi kami, sehingga menghadapi Tuhan masa-masa yang sukar di mana ada pandemi COVID di tengah-tengah kami. Kami dimampukan Tuhan Yesus untuk kami menjadi Tuhan warga negara yang taat dan patuh terhadap pemerintah yang ada Tuhan. Oleh karenanya kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pimpinan yang teratas sampai dengan yang terbawah. Tuhan Kau tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan mereka tahu Tuhan memutuskan, Tuhan membuat setiap keputusan sesuai dengan yang Engkau mau, dan membawa bangsa ini Tuhan Yesus untuk akhirnya kami boleh mengenal Engkau, sehingga kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk tim medis yang ada, dokter-dokter, perawat-perawat, bahkan sukarelawan yang ada Tuhan, mereka yang ada di garis depan menangani pandemi ini. Engkau tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, sukacita Tuhan Kau anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan kekuatan yang dari Engkau, dengan sukacita yang daripada-Mu. Keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah, Engkau juga hiburkan mereka Tuhan. Berikan mereka juga kekuatan Tuhan, dan Tuhan perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program gereja ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan rencana-rencana kami Tuhan, baik ibadah-ibadah yang masih kami terus lakukan secara online, maupun kegiatan diakonia yang kami sudah rencanakan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya terjadi seizin Engkau Tuhan. Mampukan kami umat-umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu GPDI Kota Wisata Tuhan, untuk kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kegiatan kami Tuhan dari Sabtu Tuhan, baik doa pagi, ibadah YMB yang ada, ibadah hari Minggu, maupun ibadah anak-anak sekolah Minggu, komsel, bahkan mesbah doa yang kami lakukan setiap malam Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami lakukan dengan kesungguhan hati, Engkau hadir dan Engkau menjamah melawat setiap kami. Biarlah iman kami terus bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau tilik seluruh umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang ada Tuhan. Berkati apapun yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu, apapun yang menjadi kerinduan umat-umat-Mu, apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, Engkau sudah mengadakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk terus Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan di rumah, di tempat ini, angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga yang memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.
pagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kembali seperti biasa tahun-tahun yang lalu kita selalu adakan doa 10 malam. Berhubung saat ini kita belum bisa bersama-sama berdoa di gereja, jadi doa 10 malam kita lakukan di rumah masing-masing sekaligus dengan mesbah doa kita setiap malam ya. Jadi jangan lupa setiap malam lakukan doa ini dan terus minta supaya pengurapan Roh Kudus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.